Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin imamil mursalin sayyidil gharril muhajjalin wa afdalil khalqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi hadana ila dinil qawim wa hadana ila siratihil mustaqim insyaallah wa yaj'alana min ibadihil muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumiddin. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yatamassaku bid-din kal ghamiti 'alal zamrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup masih hidup kali mati dari tadi diam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil nuleres jawabana kitu ulah leto ya tuh. Alimil ulama al-qurama, para kiai, para asatidzah, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, para ketua RT, ketua RW, wabil khusus segenap pengurus dan keluarga besar Masjid Al-Ikhlas yang berada di perumahan Cikande Perme, khusus segenap panitia yang telah bersusah payah untuk terselenggaranya peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada hadirin sekalian. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, Pak Sobirin dan Pak Ahmad, baik tukang sayur maupun tukang tomat yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan jadi orang terhormat. Didoain aja ngobrol, Bu. Emang paling susah ngomong sama ibu-ibu. Andai dunia ini tiada wanita, hidup laki-laki tenang tentram. Diam lu, romannya nggak demen dia. Amin yang kenceng. Belum.
Berdoa juga belum. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini semuanya jadi orang terhormat. Hidupnya penuh nikmat. Ahli ibadat. Anak-anaknya semuanya pada taat. Insya Allah bareng masuk surga yang penuh nikmat, bareng dengan kanjeng Nabimu ya Rabbal. Bantu saya doain yang kencang. Mudah-mudahan yang hadir di sini hidupnya berkah, anak-anaknya bisa pada sekolah, syukur pada bisa kuliah, selesai kuliah bisa berangkat ke Mekah, bareng-bareng tawaf keliling Ka'bah, lari Safa Marwah, mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah, ziarah ke Madinah, pulang bisa bangun rumah, syukur bisa beli sawah, ibadahnya pada bisa istiqomah. Ibu-ibu suaminya istrinya nambah ya Rabbal. Oh, makanya kalau ngaji jangan cuma amin doang, dengerin yang ngomong. Ini main amin-amin aja. Bu, sehat. Alhamdulillah. Saya hadir di sini atas izin Allah dengan wasilah sahabat karim saya, Akhinal Kiram, Akhinal Mahbub, Bapak Ustadz Sofyan. Jadi saya suka ketemu dengan beliau di kantor beliau sana. Enten tiang Jawi teng mriki. Kata nggih. Wong Tegalian apa wong Tegal? Kiai bature dewek ya. Kurang Sundanya ayah di dia. Seueur teu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ganggu aja lu. Saudara hadirin, saya mau ngajak sama ibu. Kalau bapak-bapak mah nggak diajak ngomong juga dengerin, kan yang biang rese lu. Lu jangan ngatur gua, lu dengerin aja. Mah nggak diapain juga emang pinter. Nanti saya jelasin di ujung. Kenapa Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan ke surga isinya laki-laki, begitu ngelihat neraka kok isinya banyak perempuan. Bagus gua kagak jadi perempuan. Oh. Semua sekarang barang itu naik. Orang pada bingung. Listrik yang kenceng takut. Listrik, telur, susu turun. Mana ada susu naik? Turun. Tadi yang kecil tuh cakep tuh ngomong. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dari tadi gak ada suaranya. Oh dia nih cecek nih perempuan. Dengerin. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tak ngerti dia. Ini aja deh. Ngomong-ngomong emang susah. Makanya ustadz kalau ngajar majlis taklim isinya emak-emak yang ngajar bengek. Jadi diceramain ceramah sendiri. Ya ini Pak, jawab saya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa 'adzabi lasyadid. Dia ikut nada saya. Pinter namanya. Inna 'adzabi lasyadid.
dia jawab Allah. Ini sekarang gak bisa gue tempeleng loh, impanin tiap hari. Bu jawab. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Penyerah dia sama perempuan. Tadi saya ngobrol sama Ustaz, memang berjuang itu di kampung sendiri agak berat. Saya istirahat sebentar berangkat ke sini. Kemarin saya ngisi walimatus safar, masih jauh orang berangkat haji, udah walimatus safar. Sini besok saya jam 10 di Pandeglang, balik lagi di Jembatan Besi, balik lagi ke Indramayu. Cakep. Yang enak siapa? Yang enak siapa? Yang enak siapa? Perempuan. Teriak-teriak lakinya. Bini kan tinggal ini. Yang teriak laki. Bapak pernah lihat orang jualan nasi goreng nggak? Jam 3 itu penggorengan masih dipukulin, keliling nggak pulang-pulang, pulang subuh disuruh siapa? Oh, masjid kentongannya habis sekarang dibawa sama tukang bakso. Jam 12 malam belum pulang, jam 1 belum pulang, jam 2 belum pulang, pulang subuh. Yang nyuruh siapa? Oh, tukang sekuteng. Makanya orang jualan masing-masing ibu-ibu udah paham. Kalau ada kentongan, dia pesen ngerti bakso. Kalau ada orang mukul nih malam-malam teng pakainya itu apa namanya mangkok, dia udah paham. Kalau pagi pasti orang jual bubur kacang hijau. Tapi kalau malam sekuteng. Udah paham. Udah paham. Cuma ibu, saya mau ajak berpikir malam hari ini supaya ngaji ada ilmunya. Nih kalau yang datang di panggung ini artis, nggak mungkin jamaahnya segini. Yang goblok orang Islam. Artis baca ayat kagak bisa, tajwidnya nggak becus, nahwu sorok kagak bisa, usul fikih apalagi, fikih nggak paham, nggak laku di artis, naik jadi penceramah, ribuan orang datang semua, diundang kiai, goblok yang undang. Lu kagak terima, maju sini. Maksud saya ibu bersyukur bu, kalau pengen nikmatnya ditambah harus bersyukur. Nggak bersyukur pasti akan Allah ganti laknat. Nggak bohong Allah. Ini sekarang bagaimana keluarga kita mau sakinah mawaddah warahmah, bagaimana keluarga kita di rumah ini mau tentram, siapa biang keroknya? Dia. Wantem bisa-bisa malam hari ini. Kalau lu pengen dibela, lu panggil Mama Dede. Tenang aja Pak, penceramahnya laki-laki. Lu bela bisa-bisan lu. Nah sekarang begini aja, bukti bahwa perempuan ini adalah pengundang laknatnya Allah. Bener apa enggak? Kita cek Pak. Kita nggak menuduh, bener apa enggak? Kita buktiin. Bapak besok ke pasar, ada tukang jamu. Ini saya ngomong pelan-pelan nih Pak, biar perempuan gak denger. Dengerin baik-baik. Bapak besok ke pasar, ketemu tukang jualan jamu. Bapak minum jamu, ada kembalian 5.000 kata Bapak, kata yang tukang jualan jamunya bening, udah Mbak ambil aja Mbak. Ikhlas Pak Haji, udah ikhlas Mbak ambil aja gitu. Itu tukang jamu Pak, saya udah coba 10 kali. Doain saya paling sedikit 5 perkara. Ya Allah, alhamdulillah, tadi malam saya mimpi apa? Pagi-pagi udah dapat rezeki 5.000. Mudah-mudahan Pak Haji bisa berangkat lagi ke Mekah. Mudah-mudahan anaknya Pak jadi soleh dan soleha. Mudah-mudahan rezekinya ngalir. Mudah-mudahan Pak Haji panjang umurnya. 5.000 didoain 5. Pernah nggak kita ngasih duit ke istri habis gajian? Diam loh. Lo ngomong dia. Halo ala Nabi Muhammad. Tukang jamu
dikasih 5.000, dia angkat tangannya, dia tadahkan ke atas, dia munajat kepada Allah, doain sama kita. Kita yang ngasih 5.000, dia doa sujud kepada Allah, saking bangganya dia pagi, Allah kasih rezeki 5.000 lewat sampean yang ngasih. Pertanyaannya, pernah nggak kita ngasih duit sama istri 1 juta didoain? Pernah nggak? Gengkel. Biarin biar pada mikir, Pak. Ajar bini orang lo, mampur aja. Paham nggak? Ibu paham nggak? Kalau pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya nurut, suaminya pada betah di rumah, bersyukur dulu. Dari yang terkecil dikasih oleh suami, ibu syukurin. Duit doang sih. Anak 10 dikasih uang jajan sehari 5.000. Bang, alhamdulillah. Buat apa dikasih 1 juta kalau itu bukan uang halal? Lebih baik aku 5.000 tapi halal. Bang, jangan kau racuni anak-anak kita dengan darah yang haram. Nanti buntu berpikir ibadah kepada Allah. Ada perempuan begitu sekarang? Di mana? Di sini. Jidat lu udah gak pantas. Emang gua kagak tahu potongan lu. Jangan bini ansip, bini ustaz aja begitu. Curhat, gua ngomong bukan curhat. Lu iseng aja. Ente diam aja. Kalau saya ngomong udah disiapin amplopnya, lu teriak gak bakalan dibayar. Ada yang ngomong ngarepin duit, enggak ngarepin, dikasih, enggak diterima. Loh. Terima enggak mau dikasih. Makanya saya paling enggak suka, Pak. Orang Islam harusnya sepakat kalau ada mubalek yang kontraknya di depan lalu kemudian minta bayar 40 juta, 50 juta pakai DP 50% kayak ngambil Toyota. Jangan diundang yang begitu. Diundang 50 juta. Kalau panitianya kaya nggak apa-apa, jangan ngemis sama orang miskin. Setiap rumah diminta 500.000, 100.000, 50.000 buat undang mubalek yang harganya 50 juta. Begitu ceramah 15 menit kabur lagi, isinya nggak jelas, ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada. Satu hadisnya bayar 20 juta. Saya sudah 2 hadis tadi. Lala Nabi Muhammad. Bersyukur ya Bu. Insya Bu, dengerin baik-baik. Ada orang buta doa sama Allah nangis. Ya Allah, sejak saya lahir sampai sekarang umurnya 80 tahun belum Engkau berikan nikmat sedetik pun untuk bisa melihat betapa indahnya keluarga saya. Ya Allah, istri saya wajahnya seperti apa, bertahun-tahun saya tidak pernah melihat bagaimana bentuk istri saya, bentuk anak-anak saya, tidak pernah bisa melihat bagaimana indahnya bumi dan seisinya. Ya Allah, saya ikhlas dan ridho bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan tetesan air mata kumohon kepadamu ya Allah, izinkan sebelum Engkau menyambut nyawa saya ya Allah, walaupun 1 detik, izinkan mata ini terbuka bisa melihat betapa dan seperti apa wajah istri saya ya Allah. Setelah itu aku ikhlas, Engkau cabut nyawanya, kembali ke hadapanmu ya Allah. Izinkan 1 detik bisa melihat indahnya dunia. Bersyukur kepada Allah, seumur hidupnya tidak pernah melihat indahnya dunia. Kita nih lihat tiap hari. Ngapa lu diem? Bu, kaki nih. Orang bisa jalan sehat namanya, bisa jualan sehat namanya, belum tentu afiat. Orang sehat bisa jalan, ke mall bisa jalan, pasar bisa jalan, ke sekolahan bisa jalan, dia jalan-jalan dia bisa jalan. Kalau tidak bisa jalan ke masjid, itu namanya sehat tapi tidak afiat. Kita ini sehat walafiat. Kita ini gak sembarangan Bu. Ibu duduk begini nih, ini an-nas'iyalullah,
Manusia ini keluarganya Allah. Sampai malaikat Jibril munajat kepada Allah. Rasulullah jelaskan tamanna Jibrilu ayyakuna libni Adam. Malaikat Jibril bertahun-tahun munajat sama Allah. Ya Allah, kalau bisa jangan kau jadikan saya malaikat, kau jadikan saya adalah manusia. Kenapa? Karena manusia adalah lebih hebat daripada malaikat. Malaikat Allah ciptakan hanya punya akal, binatang Allah ciptakan hanya punya nafsu, tapi manusia Allah ciptakan punya akal, Allah ciptakan punya nafsu. Berarti manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sebelum Allah ngomong begitu, di depannya wawu kosam. Sumpah. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sumpah dulu baru Allah kasih tahu itu. Adalah bersyukur aja. Bu, ibu duduk di mana? Ibu duduk di mana? Lu ditanya begitu aja bingung gimana menjadi orang kaya lu. Ibu duduk di mana? Yang nanya ustadz aja begitu. Duduk di masjid, gila duduk di masjid, lu bisa lu duduk di masjid. Ibu sekarang duduk di mana? Susah banget ngomong sama mama. Ibu sekarang duduk di mana? Yang ibu lagi duduk ini lo apa? Bentar dulu deh, gini. Ente harus nurut sama saya, kalau enggak udah saya bayar. Biar satu. Oh. Bang lu doang dapat snack. Udah satu aja, mau ngapain lu? Sini satu. Gila lu gak ada isinya. Enggak bener lu. Enggak, saya butuh kardusnya doang. Kue saya gak butuh, dulu udah banyak. Bu, ini namanya apa nih? Cakep. Saya mau nanya, itu kardus yang di depan ibu ada kuenya apa kosong? Cakep. Saya mau nanya sama ibu, duluan kardusnya apa duluan isinya? Bu, ditanya jangan pelangga-pelongo. Duluan kardus apa duluan isinya? Hah? Duluan kardus apa isinya? Isinya. Asal jawab aja lo. Duluan kardus apa isinya? Duluan. Sama aja bapaknya juga bingung. Pak, ini kardus. Ada kardus yang disimpan lemari, ada kardus yang dibuang. Abis ini nih bapak pulang bubar dari Isra Mi'raj, saya yakin nggak mungkin kardus ini kalau kosong dibawa pulang. Kenapa dibuang? Ini beli pakai duit, nyong. Kenapa dibuang? Nggak ada isinya. Ada kardus yang nasibnya bagus disimpan di lemari. Kardusnya nggak ada harganya, di dalamnya emas intan berlian disimpan di lemari. Tapi kardus yang isinya bangkai dibuang. Manusia yang isinya bagus disimpan sama Allah. Manusia yang alim maksiat jelek isinya nggak ada, Allah akan buang ke neraka. Ini kardusnya. Lihat sini. Ini apa nih? Ini. Dalamnya? Di luarnya? Oh. Lihat sini. Enggak minum. Mau minum.
Mau minum monggo, urusan gua. Kalau dikasih sini berarti buat saya. Gak usah komentar di masjid. Nih lihat nih. Ini air, ini tempatnya. Saya mau nanya ibu. Ibu tadi minum aqua enggak? Kenapa ibu mau minum? Itu mah orang bunting juga bisa. Ibu minum air enggak tadi? Kenapa ibu mau minum? Haus. Mau dijelasin apa udah bisa? Kalau mau dijelasin saya nggak tahu gitu aja jawab. Saya nggak tahu gitu. Gitu aja diajarin loh. Ibu mau minum aqua tadi itu karena ada tempatnya. Panitia ngasih Coca-Cola, panitia ngasih minuman mahal, kasih kopi tapi nggak pakai gelas, digeletakin tuh di situ. Mau minum? Yang mau minum silakan ngambil sedotan, di samping sudah saya tumpuk jadi satu. Mau minum? Tadi saya jelasin supaya nanti pulang ditanya sama suaminya dapatnya apa, jelas jawabannya. Jangan ngaji barlet, anggar wis bubar kelalen. Kiainya ngajarin siapa yang pengen kaya, ayo baca ya hayo ya qayyum, ya hayo ya qayyum, ya hayo ya qayyum. Cuma gak dengerin, tidur, ngantuk. Begitu pulang ditanya sama lakinya, ngaji? Iya mas. Dapat apa? Kalau rezekinya biar lancar, ada wiritan dari siapa? Dari ustadznya yang ceramah. Berapa kali dibaca? 1000. Bacaannya apa? Bacanya gampang mas. Kayumu kayuku, kayumu kayuku, kayumu kayuku. Ngajarinya ya hayu ya ngantuk. Kayumu kayuku. Ini tanya lakinya, dapatnya apa? Wiritan dahsyat mas. Rezekinya kita bakal ngalir, tapi kita harus wirid kayumu kayuku, kayumu kayuku. Bener. Besok-besok kayunya segudang. Kayu orang diambilin. Bu, bersyukur kepada satu, dua. Mudah-mudahan kita ini orang yang ahli bersolawat. Belakangan muncul di YouTube rame. Nanti kalau lewat sini orangnya pegang aja, jedotin ke tembok masjid. Di YouTube Bapak bisa lihat tuh wajahnya kayak apa. Berani-beraninya mengganti sallallahu ala Muhammad diganti sallallahu ala Ahok. Lu baru ngeliat, dibuka di YouTube. Makanya kalau di sini ada pejabat, di sini ada perwakilan polisi yang hadir, nggak usah khawatir di mana ada tabligh akbar, di mana ada pengajian, nggak usah diragukan bahwa orang yang ngaji tidak Pancasilais. Justru Pancasilais adalah orang yang gemar ngaji. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah kita adalah orang yang punya Tuhan Allah yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Insya Allah yang ngaji adalah manusia yang punya otak, manusia yang punya moral. Gak mungkin kita ini punya moral yang bejat, pasti moralnya adalah baik. Tiga, persatuan Indonesia. Gak usah khawatir, orang yang suka ngaji, orang yang suka datang ke masjid, pasti dia akan bersatu. Kenapa? Di situ diajarkan annas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala jamiyyin illa bitaqwa. Orang kaya dan bukan orang kaya tidak ada bedanya, miskin tidak ada bedanya, hebat dan tidak hebat tidak ada bedanya. Semuanya sama, berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Orang Arab dan bukan orang Arab tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam berurusan perwakilan. Musyawarah. Mau Isra Mi'raj musyawarah, masukin snack musyawarah, mau bagi musyawarah, mau bubar musyawarah. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita adil bagi-bagi hari ini. Pancasilais ya? Pancasilais ya? Saya mau nanya sama ibu, Bu, pernah ke kebun binatang? Di mana? Ragunan. Selain Ragunan biasanya banyak dikunjungin orang di mana? Cakep, Taman Safari. Itu namanya sama, kebun sama apa beda? Sama apa beda? Sama apa beda?
Safari sama Ragunan sama apa beda? Sama apa beda? Orang bilang sama kebun binatang tapi beda. Lihat di Ragunan yang nggak punya otak, yang geblek, yang salah binatang di kandang. Tapi di Taman Safari yang nggak punya otak, yang geblek, yang salah keliaran. Manusianya yang punya otak, yang benar, yang ahli ibadah ditangkap, ditahan. Paham gak lu? Lu ke Ustadz marah-marah, emang gaya gua kalau ngomong begitu. Hebatnya saya nih kalau di luar Pak, ceramah bisa 1 jam, semangat. Di depan bini mah gak ada mentalnya. Lu juga sama lo. Serempetan motor di luar, orang mau dikepret. Gua lihat lu siapa gua. Semua orang tahu nih siapa saya. Begitu sampai rumah diomelin sama bininya. Kemana aja lo baru pulang? Diem aja. Kumis doang gede. Bu, saya jujur saya mah. Saya nyeramain orang bisa 2 jam saya nggak turun. Ibu-ibu juga nggak pergi. Saya coba nyeramain istri, nggak sampai sejam, 10 menit balik diceramain. Kalau mau ceramah jangan di sini, no di masjid. Ya, emang perempuan kurang ajar. Bu, tapi saya senang sama istri saya. Kalau saya pulang ceramah nggak dibangunin marah. Saya tanya emang kenapa? Kapan saya mau bakti sama suami? Mas kan kalau pulang larut malam jam 3 baru masuk rumah. Bang, aku juga nunggu sejak tadi. Saya tanya mau ngapain? Aku ingin berbakti beramal, buat teh manis untuk abangku tersayang. Tapi bener kalau saya bangunin bikinin teh. Tapi tehnya udah habis, jangan tidur. Pinter tuh perempuan. Bang, gak ada berkat di mobil? Gak ada. Gak ada. Emang kagak dibawain apa-apa? Enggak, masa saya minta sama panitia? Gak punya harga diri amat saya. Ini mah panitianya biar inget aja. Ini mah triknya gua aja. Lah, daripada diomelin bini, mendingan gua ngomong sama panitia. Udah jelas karuan. Iya bang nggak? Emang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, nggak dilurusin bengkok, salah lurusin patah. Tanggal 21 April kemarin ente dibesar-besarin di Republik ini, Hari Kartini. Emang lu kata Kartono nggak ada yang pejuang? Kartini doang. Hari Kartini yang lucu di tol. Saya nanya, Mbak, kok tumben pakai kebaya? Pak, ini kan Hari Kartini, ditutup rapi, pakaiannya rapi, gak ada aurat, gak ada yang kelihatan. Pak, harus kita hargai Hari Kartini. Saya bilang dasar perempuan nutup aurat sehari doang. Bu, jangan di kayak kampung saya. Ada perempuan seumur-umur gak pakai jilbab, tapi kalau datengin orang mati pasti pakai jilbab. Saya tanya, Mbak, tumben pakai jilbab, gak enak Ustaz sama yang mati, bego. Gak enak sama yang mati. Perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Perempuan. Nih, Bu. Nih. Nih, lihat nih. Nih, lihat nih. Jangan lupa orang lihat. Nih. Ini apa namanya? Sarung. Celana-celana lu. Deket salah lagi tuh. Ini apa ini? Sarung. Saya ke Cirebon pakai sarung. Ke Semarang pakai sarung. Ke Jogja pakai sarung. Kemarin saya ke Palembang pakai sarung. Peci. Dari ujung ke ujung razia besar-besaran. Ini nih sebabnya ini. Gak berani namanya si Mama SNK. Nih. Polisi udah tahu kalau pakai peci bener. Saya mau nanya, ada nggak di Indosiar yang pakai peci joget? Nggak ada. Yang pakai jilbab? Banyak. Emang gua nggak ngeliat? Emang lu lagi sial malam hari ini bener? Lu pulang aja deh, pulang.
Mau ngaji sama dia aja. Saya mau beresin, Mbak. Yang namanya ngaji itu obat. Tidak ada obat yang rasanya manis. Obat itu pahit. Tapi ini harus disampaikan dan harus diminum. Siapa yang minum obat pahit, maka dia akan sehat. Nyari obat yang manis, nanti kencing manis. Bu, paham? Bentar lagi udah berdiri nih. Emang perempuan begitu, Pak. Makanya ada yang ustadz ceramahnya keras-keras. Ada kalanya penting keras. Ceramah lembek mulu, mau lembek terus. Makanya kemarin ada yang demo anti kekerasan. Ya, perempuan pada bodoh. Anti kekerasan, emang lu nggak butuh yang keras? Ya, ngacak lu. Allah Nabi Muhammad. Jangan, orang Islam cinta damai. Damai apa enggak? Damai dari dulu. Mau apapun agamanya, di samping rumah kita, kita hormati, kita hargai. Kenapa? Indonesia bukan hanya milik orang Islam. Ada Indo, ada Buddha, ada Kristen, ada Konghucu. Itu adalah sama warga negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sepakat bahwa satu pun di antara kita jangan pernah ada yang memusuhi. Tapi juga saya minta, jangan juga mereka bikin ulah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Ahok. Tuh kemarin ramai di media sosial. Kalau Anies Sandi menang, potong kuping saya. Uber tuh orangnya tuh, gergaji aja sekalian. Gak pernah pakai peci mulu. Tahu peci atributnya usah dipakai. Nih, Bu. Bintang 2 naruhnya di mana? Bintang 2 naruhnya di mana? Lu mau ditanya begitu aja mikir. Bintang 2 naruhnya di mana? Bintang 2 naruhnya di mana? Di sini. Jenderal naruhnya di mana? Bintang 4. Di pundak. Doktor naruhnya di mana? Profesor Dr. Ahmad MAP AD MAG dan lain-lain naruhnya di dada apa di atas? Di dada. Tidak ada atribut dunia yang lebih tinggi kecuali ini. Maka yang berani pakai ini ustaz. Mau joget juga malu main ini. Makanya ustadz kalaupun terpaksa dia mau joget, ngumpet, kakinya doang. Kaki doang nggak keciri. Emang kagak boleh gerak? Gerak. Apa itu ustadz? Dikir. Lah kalau ustadz kan jogetnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pernah nggak kalau ijazah ke kiai, ijazah ke habaib, ada nggak yang dikasih wiridan? Ya Allah, Allahu, Allahu, Allahu. Ada. Nggak pernah orang dikasih ijazah sama kiai Tuhan, Tuhan. Nggak ada. Kalau Tuhan itu nanti berabe. Tuhan, 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 keblek. Tapi kalau Allah enak. Allahu, 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 Allah, 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 Allah. Dicepetin di pelani dapat. Sama kayak la ilaha illallah. Begini dibaca kalau lagi sedih, kena musibah, jenazah digotong. Gak mungkin gotong jenazah nadanya lain pakai hadroh, gak mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad
tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitab Al-Quran kalamullah. Tapi begini, ada nggak begitu? Sallallahu ala Muhammad dicepetin bisa, dilambatin bisa, sedih suaminya nggak pulang-pulang bisa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil nangis. Tapi kalau suaminya datang bawa duit banyak bisa dicepetin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paham? Jangan diganti-ganti, sallallahu ala Muhammad diganti sallallahu ala Ahok. Ini kurang ajar, penghinaan saudara hadirin buat orang Islam. Stop yang begitu. Jaga kerukunan NKRI. Jangan pancing orang Islam. Kita senang sama damai. Sepanduk di mana-mana ditulis harga mati NKRI. Orang Islam gak perlu diajarin, sudah pasti akan membela NKRI. Gak mungkin tidak. Tadi saya cek Pancasila hafal semua. Ada anggota dewan gak hafal Pancasila. Lu gajinya gede, Pancasila gak hafal. Dah maluin. Ibu-ibu hafal Pancasila? Hafal, orang Quran aja hafal yang panjang ibu ya. Insya Allah. Nih lihat belakang nih. Acaranya apa nih? Saya nggak jelasin Nabi Isra naik apa. Saya yakin ibu udah paham semua, udah pada ngerti semua. Saya hanya mau ngajak ibu berpikir satu. Nabi Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid diikutin sama wali 9. Tidak pernah ada perjuangan wali bikin alun-alun, bikin pasar, baru bikin masjid. Pasti Syekh Syarif Hidayatullah bikin masjid, baru bikin alun-alun. Sultan Maulana Hasanuddin, siapa yang tidak kenal? Sudah berapa lama beliau wafat, tapi hingga saat ini orang berbondong-bondong. Apa yang beliau bikin? Masjid, baru alun-alun. Bapak boleh cek wali-wali Allah yang dibikin pasti masjid dulu, baru kemudian alun-alun. Apa artinya? Jiwanya dulu, akidahnya dulu, maka kemudian baru dibentuk yang lain. Kalau jiwanya oleng-oleng semua, paham nggak? Bu, apal Indonesia, lagu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu dibangun. Dari mana bangun jiwa? Masjid. Makanya masjid hurufnya berapa huruf? Masjid hurufnya berapa huruf? Masjid. Pertama hurufnya mim. Salah kencang lagi. Kata ibu-ibu sial mulu gue dari tadi. Hurufnya ada berapa bu? 1. Masjid pertama mim. Mim itu maghfirah. Orang yang masuk ke dalam masjid pasti dapat ampunan dari Allah. Dari mana dasarnya? Mau berangkat ke masjid 1 langkah dosanya dihapus, 1 langkah diangkat derajatnya. Dan tidak ada orang yang masuk masjid kecuali dosanya dirontokkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya masjid maghfirah. Kata Nabi di akhir zaman akan terjadi al-ghamiti alal samrah. Orang Islam ini memegang syariat Allah, ajaran Allah, kayak megang bara api di tangan, panas. Sekarang masjid kosong apa penuh? Kosong apa penuh? Insya Allah bulan depan penuh. Insya itu juga seminggu. Bu, gak usah kaget ya Pak. Kalau ada orang ujung-ujung tarawih udah doain aja alhamdulillah. Karena satu, ada Islam beneran, Islam Islaman, Islam musiman, Islam musingin. Islam beneran insya Allah kita doyan ngaji, amin. Senang datang ke masjid, amin. Senang datang ke majelis, amin. Insya Islam beneran. Yang kedua Islam Islaman. Nama Ahmad, nama Hamid, nama Humed, jelas nama Islam.
ke masjid nggak pernah, sholat apalagi, puasa boro-boro, zakat nggak pernah dikeluarin, haji apalagi. Ini namanya Islam-Islaman. Ketika ada Islam musiman, ada orang Islam sholat setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul. Makanya besok kalau ada orang sholat Idul Fitri, ada pakai sarung, merek sarungnya nggak dibuang, bandrolnya harganya nggak dibuang, itu berarti Islam musiman. Baru beli langsung dipakai. Sholatnya cuma 2 kali, Idul Adha, Idul. Ada lagi Islam muslimin. Ini yang berapa nih? Model yang keempat nih, model orang Islam yang bikin aduh masya Allah. Nyumbang masjid enggak, ada yang nyumbang diomongin. Ngobrol ketemu di jalan tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, mana ke pasar. Nyumbang masjid, nyumbang berapa? 5.000. Yang nggak nyumbang ya 5.000. 5.000 buat apa? Mendingan gua kagak nyumbang, goblok. 5.000 diomongin, nyumbang 5.000 buat apaan? Mendingan saya katanya nggak nyumbang. Mendingan yang nyumbang apa yang nggak nyumbang? Bagus yang kecil apa yang gede? Gede. Lampu, nih lampu nih, terang itu karena gede wattnya. Tapi kalau kayak lilin, tahu lilin? Keluar nyalanya nggak? Loh, cuma kecil. Lalu mau sodako, jangan mikir-mikir. Ini biasanya kalau bapak-bapak nih Pak, kalau mau nyumbang di masjid, madrasah untuk kebaikan, kalau komunikasi sama istri biasanya emang agak susah. Karena perempuan tuh pertimbangannya terlalu banyak, akhirnya ya udah ujung-ujungnya jangan buat masjid, orang buat mertua aja jangan hitung. Orang mertua belum masuk rumah, lakinya domelin, bang mau bapak datang lagi bapak lu. Jangan begitu. Ya datang pasti mau ngutang barangan. Jangan begitu sama orang tua. Ya mau tua lu yang digituin lu. Bu. Jadi Isra Mi'raj itu Allah perjalankan Nabi dan dari masjid ke masjid. Artinya apa? Ini gambaran buat kita. Ke masjid kalau pengen tenang jiwanya, maka hurufnya yang pertama mim maghfirah, insya Allah orang yang masuk masjid dapat ampunan. Yang kedua hurufnya sim, sakinah, tenang, orang kadang masuk masjid insya Allah tenang. Coba lihat kalau subuh tenang apa enggak? Tenang. Saya kadang-kadang bingung, Pak, curhat ya Pak, curhat. Itu kadang-kadang mohon maaf, ada orang Islam sholat Jumat kalau belum qomat belum mau masuk masjid. Qomati sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru masuk masjid. Udah sholat Jumat datang paling belakangan, assalamualaikum paling duluan kabur. Makanya kalau di Mekah di Masjidil Haram jam 10 udah penuh Masjidil Haram. Penuh, udah ditutup, orang udah nggak boleh masuk, udah penuh jamaahnya jam 10. Di Indonesia juga jam 10 udah ditutup masjid, alhamdulillah. Nah, cakep belum dibuka. Belum ada orang. Yang datang duluan anteng. Bawa tasbihnya dicolong gak ketahuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya cucunya bangor, tasbihnya diambil, dikerjain. Kenapa? Karena kakeknya dikir, senang dikir, cuma tidur. Makanya sekarang dibikin tasbih yang digital. Klak. Itu tasbih buat orang yang doyan ngantuk. Jadi kalau ngiwirit mau 1000 baru, jangan buat 1000 baru 50 udah jatuh. Nanti bangun-bangun jam 3, loh kok baru 50? Ya iya orang tidur. Tenang Pak masuk masjid. Yang ketiga hurufnya jim, jannah, surga jaminannya. Orang sering bolak-balik ke masjid. Kalau udah bolak-balik ke masjid ya bukan main, mesti sholat. Yang keempat hurufnya apa? Dal itu artinya derajat, derajatnya naik. Dan di sini saya tertarik nih dengan tema nih. Dek, bacain dek belakang. Cakep.
pembentuk moral, Bu. Kalau bicara akhlak di masjid kena semua. Sholat mau sendirian mau rame-rame, ibu berani nggak ngurangin rakaat? Sholat sendirian subuh berapa kali kalau lagi semangat 5 rakaat? Ngaji di mana lo? Pasti 2 rakaat. Sholat ngajarin jujur. Nah, kayak perempuan sekarang nggak jujur sama suami. Suami berangkat kerja dia ngeluyur. Ada suaminya mau keluar kota, tapi suaminya udah tahu ini tipe istrinya tukang bohong. Pinter tapi nggak bener. Kenapa nggak bener? Nggak pernah datang ke masjid. Suaminya nelpon, assalamualaikum, mah di mana? Di rumah, Pak. Beneran di rumah? Di rumah. Kalau papa nggak percaya, dengerin di suara blender. Papa percaya kan mama di rumah? Iya, saya percaya sama blender. Karena lakinya udah tahu memang tipe perempuannya begitu. Begitu sudah sampai naik pesawat turun, telepon lagi. Assalamualaikum. Di mana mah? Di rumah. Di rumah apa di rumah? Di rumah. Masa papa nggak percaya sih sama istri sendiri? Kan papa tahu siapa saya. Kan udah lama kita nikah, Pak. Kalau papa nggak percaya, dengerin suara blender. Papa percaya kan? Iya, saya percaya sama blender. Ngecek kejujuran istrinya nih, pinter bener apa enggak? 1 minggu pulang, begitu pulang nggak nelpon, datang langsung ke rumah. Assalamualaikum. Dijawab sama anaknya, waalaikumsalam. Oh, papa udah pulang? Iya. Dikasihlah mainan, anaknya seneng bilang banget. Nanya suami sama anaknya, mama kemana nak? Anaknya bingung, kok mama? Kan mama udah pergi seminggu bawa blender. Ini perempuan pinter apa enggak? Pinter apa enggak? Pinter tapi enggak bener. Kenapa enggak bener? Enggak pernah ke masjid. Maka moral adanya di masjid, akhlak ada di masjid. Mau masuk masjid enggak bisa sembarangan, kaki kanan dulu, ada doanya. Mau keluar, kaki kiri dulu, ada doanya, ada akhlaknya. Maka orang yang sering datang ke masjid pasti dia punya akhlak. Paham nggak? Jangan pinter doang lo. Ini negeri tercinta Republik Indonesia. Bangkrut ini bukan karena orang goblok, bangkrut karena orang tapi nggak bener. Bikin KTP sekarang 7 bulan belum jadi. Ditanya kemarin saya ke kelurahan, bang udah jadi KTP? Belum Ustadz. Ustadz kan baru 5 bulan, orang yang 8 bulan aja belum jadi. Saya bilang bikin KTP sampai 6 bulan 7 bulan. Emang Ustadz kagak tahu katanya, kan dikorupsi dananya. Saya bilang, saya nanya KTP udah belum jadi, ngapa lu cerita korupsi? Itu negara bangkrut dibawa orang pinter, orang goblok? Pinter. Bangkrut keluarga nih kalau punya istri pinter tapi nggak bener. Anak suruh sholat dijejak-jejak, sholat nggak lo? Nggak sholat, hajar. Dia nggak pernah ke masjid. Bapaknya ngancam anaknya, kalau lu kagak sholat subuh berjamaah untuk hari ini tidak dapat jajan. Bapaknya subuh jam 8. Gimana ceritanya ini? Bu, ayo, Allah nyanjung Nabi Muhammad, ilmunya apa akhlaknya? Ayo. Wa illaka la'ala khuluqil ladzim. Allah nyanjung Nabi Muhammad, wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin adim, memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Maka pembentukan akhlak adanya di masjid. Bicara soal persatuan dan kesatuan, masjid cakep. Ini masjid yang imamin orang Jawa, orang Sunda di sini. Jawa Sunda campur. Kadang wong Jawa, ya kayak gue. Kadang-kadang ya wong Sunda. Tapi pernah nggak dengar di masjid ini ada imam yang sukuisme?
Kalau ada imam sukuisme, seret, jangan boleh jadi imam. Mentang-mentang orang Tegal, sukunya di bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lu kata masjid di Tegal. Iya karena butuh, iya karena stain. Ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ada imam begitu tarik. Jangankan jadi imam, ngajar bahasa Arab nggak boleh lugat Jawa. Nanti apa diketawain sama orang Arab? Masa ngajarin sama anak mah hodo ya kita bunuh. Salah. Barangan aja lo. Jangan ngajar bahasa Arab, lu ngajar bahasa Tegal bae wis. Bahasa Arab di bahasa Jawa kan dhewek bae. Saya bukan orang Tegal, bukan orang Brebes. Saya Indramayu dilahirkan, tapi seneng pakai bahasa Brebes Tegal. Kenapa? Ngomongnya pakai tajwid. Moto mah bapak kari nanti. Nah, matowi itu. Embu bapak orang balik. Emat ari tulis sukun. Paling kaya kan dolan ini paling batu. Macam Ipun Basil. Ya begitu. Kalau buat ngomong boleh, buat imam jangan. Di masjid nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Sunda, yang ada hamba Allah, yang ada imam sama makmum. Imam kudu ngerti makmum, makmum kudu nurut sama imam. Saya yakin di sini jadi imam udah cukup ilmunya, ngerti jamaah. Imam juga ngerti, Bu. Ini bentar lagi tarawih. Saya lurusin pikirannya biar pada bener. Ini biasanya yang jadi biang kerok dia bener. Enggak, saya mau bener gemes bener. Terserah dia mau seneng mau enggak. Masa Pak, saya kultum di masjid, kultum tarawih. Keluar bareng ibu-ibu. Itu kultum bukannya seneng diimamin sama ustaz, malah ngomel. Itu yang imam siapa itu? Sok pinter tuh imam, sholat lama banget, emang lu doang yang sholat? Ngasut orang, bu, besok jangan sholat di Masjid Al-Ikhlas, sono aja mau sholat takwa. Dia pikir Ustadz gak punya BBM. Ustadz main WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, jamaah Masjid Al-Ikhlas pindah ke musola At-Taqwa, tolong dikasih pelajaran. Emang kenapa? Di sini katanya lama gak mau sholat lagi di sini. Pindah ke sana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah dikolik sama Ustaz tadi kan? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'um bahum la. Akhirnya apa? Wah, pulang nih ngomongin lagi. Gila kita salah milih. Pindah musola lagi. Yang musola At-Taqwa ngasih lagi. Saat itu tarawih ketiga ada jamaah saya urbanisasi pindah. Tolong Ustadz kasih pelajaran. Siap. Sesama Ustadz kan bersatu. Lu doang bersatu. Ustadz juga bersatu. Makanya Ustadz baik-baik. Ini kadang-kadang jamaah kurang ngajar sama kiai sama Ustadz. Ini mau Ramadan datang ke kiai, cakep. Assalamualaikum Ustadz, barangkali saya punya salah, malam ini mau curhat. Bareng-bareng jamaah masjid datang 50 orang. Seneng Ustadz, tapi jangan bikin bangkrut. Datang dari habis isya sampai jam 12. Rokok Ustadz 2 slok habis. Gak bener gini. Kalau mau datang ke Ustadz, ke kiai, ada yang dibawa itu akhlak. Gitu. Sirup 3, susu 2, gula 2 kilo. Kalau jamaah datang 100, itu kiai Ustadz habis lebaran buka grosir. Rezekinya ngalir. Jangan sentimen. Nabi udah ingetin laulal ulama lakanan nas kal bahaim.
Andai kata di dunia ini tidak ada ulama, maka manusia kayak binatang. Yang ngajarin cium tangan ulama, yang ngajarin akhlak ulama, yang ngajarin pintar ulama, yang ngajarin benar ulama, yang ngajarin tata krama ulama. Tidak ada ulama, kata Nabi, semuanya bakal kayak binatang. Makanya kudu nyatung. Ini yang ngundang pejabat apa ulama? Kalau yang ngundang pejabat belum tentu pada kumpul. Tapi kalau yang ngundang ulama karena penjelasan Allah pada datang, walaupun terpaksa. Nah kalau nggak dipaksa nggak sampai. Ada yang nyumbang nggak di sini? Ibu dapat dimintain sumbangan nggak panitia? Ngasih ya? Ada yang 10 dan 20 dan 30 ya. Yang ngasih gede dari saya ikhlas. Jangan ngasih 100.000 begitu pulang datang cerita sama suaminya. Mas, emang kurang ajar panitia mas. Emang kenapa mah? Saya nyumbang 100, masa dapatnya aqua kecil doang? Berapa harga aqua? Lah kalau mau beli jangan lu ke pasar. Ya ikhlas nyumbang. Jadi kalau bilang soal moral kembalinya ke masjid. Ada nggak suku-suku? Sunda sop depan, Jawa sop 2, Sumatera deket pintu. Barangan nggak bisa. Yang masuk tuh akhlak diajarin bersama-sama dan gak ada bedanya sama hamba Allah. Maka ke masjid gak ada yang sukuisme. Orang Jawa, orang Sunda jadi imam, gak bisa lugat Sunda. Nanti orang Madura yang ada, dia lugat Madura, rusak nanti sholat. Orang Madura nanti adzan subuh, Barallahu Akbar, Barallahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti begitu ngajarin anak-anak tahiyatul, ya rusak. Karena Madura kan suka diulang-ulang kata-katanya. Gak bisa, makanya akhlak di masjid. Bu, anak dorong ke masjid. Saya terharu terus terang tadi. Ada dai kecil tadi, cakep dua-duanya itu. Tuh kalau saya punya anak orang udah gede, dia udah sambil mantul. Lah, Bu, dengerin. Hiji ditambah hiji sama dengan 2. Anak dari kecil ngajarin ngaji biar bisa baca doa. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau anak sudah bisa baca doa, pulang bisa nenteng berkah. 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8. Kalau sudah pada pulang bawa berkah, semua bisa pada makan. 8 tambah 8 sama dengan 11. Kalau sudah pada makan, gak perlu beli beras. 16 sama 16 tambah 16 sama berapa? 32. Pak, kalau sudah kita ini bisa beli beras, pasti disayang sama mertua. Aman, diajarin ngaji sama ustaz. Ngajarin ngaji sebulan dibayar 5.000, nunggak setahun goblok. Sian ustaz. Ustaz kalau bayarannya benar semangat bro. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Semangat yang ngajar juga. Lah setahun nunggak. Materi ngaji ini Qur'annya kamu baca sendiri ya. Bayar juga enggak. Bukan soal ikhlas gak ikhlas. Orang kursus bahasa Inggris aja bayar 300.000 sebulan, ngaji 5.000 nunggak setahun. Di mana otak lu? Warangan aja. Bu, diri ke masjid bocah. Nanti kalau sudah ke masjid akhlaknya jadi. Ibu lihat sini. Ini di depan saya apa nih? Ini. Susah juga kabelnya nggak sampai. Ini apa ini? Nah, saya mau nanya, hidup apa mati? Hidup apa mati? Hidup apa mati? Hidup. Kenapa hidup? Disiram. Ibu udah malam bingung diajak ngomong ya Bu. Aduh, Allahu Akbar. Oh lihat sini lihat.
Pak Tarno itu jadi kaya modalnya apa? Tolong dibantu ya dibantu. Modal gitu doang. Plok tadi apa? Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Coba lihat sini. Bu. Di bawah lagi duitnya. Dilihat tuh. Biasanya perempuan kalau udah malam matanya katarak sih. Tapi perempuan tuh nggak ada yang katarak duit loh ya. Ada. Bu, ini duit berapa? Tuh kan jauh juga tahu. Mau jam 12 malam juga tahu. Makanya saya mah nggak pernah ini sama istri biasa-biasa aja. Katanya nyidam, ada perempuan kerjanya ngerjain laki-laki. Pak sampean jangan percaya aja. Jam 3 pengen mangga suruh manjat sendiri, nggak boleh dijatuhin, dipegang. Itu Pak bukan bayi, kapan ngomongnya? Jangan bodoh, kerjaan dia aja yang mau dibohongin. Bau minyak wangi muntah, benci sama laki. Pernah nggak ada perempuan nyidam benci duit? Saya pengen tahu orangnya mana. Ada nggak? Ini apa nih? Duit. Berapa? Cakep. Taruh ya sini. Apa nih? Berapa? Kalau dikasih wangi nggak baunya? Pinter. Ini 50.000. Kalau dikencingin baunya wangi apa najis? Yes. Saya mau nanya mente nih. Kalau emak lu besok pagi lewat di jalan ada yang baunya nggak enak 50.000, yang baunya wangi 2.000, kira-kira malu milih yang mana? Hah? Nah, anak jangan-jangan udah nggak sadar nih. Lihat 50.000 kena air kencing berarti najis. 2.000 dikasih minyak wangi apa enggak? Terus kemudian geletak. Ini orang lewat ngambil yang najis apa yang bau wangi? Kenapa? Lebih? Saya sampaikan sama orang Islam yang membela ajaran Allah, membela masjid, datang ke masjid biar difitnah orang sekampung. Orang sekampung nggak seneng, orang sekampung mau menjatuhkan, nggak usah khawatir, mahal di hadapan Allah. Biar orang nggak seneng, Allah tetap seneng. Paham nggak? Paham nggak? Balik. Ada orang nggak percaya sama Allah. Lu sekolah di sono biar kerjanya gampang. Lu kalau sekolah di madrasah lu kagak bisa makan sembarangan. Ada yang ngomong jangan mau kawin sama ustadz sama kiai, nanti di makanan kitab. Sini orangnya kepret sekalian. Nih Bu, berapa harganya? Berapa harganya? Di mana? Di warung. Kalau di rumah kiai bisa 4 juta. Ayo taruhan. Mau ngomong apa lo? Di warung berapa? Di rumah Ustadz bisa 2 juta. Assalamualaikum Ustadz, anak saya kesurupan Ustadz. Ya Allah tolong doain Ustadz. Beli aqua, beli. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tolong nanti abis itu diminumin, abis itu disemburin aja. Ya udah pokoknya sembuh, balik lagi. Ustadz alhamdulillah ini anak saya sembuh. Balik uang 5 juta. Aqua mana 5 juta? Ayo. Jangan pernah takut. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Rezeki itu kalau miliknya kita, dicegah juga tetap sampai. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau bukan miliknya kita, didorong kayak apa? Gak sampai. Maka jangan ngiri sama sebelah. Ntar pulang-pulang ribut sama suami. Mas, itu sebelah baru nikah 5 tahun, udah bisa beli mobil, udah bisa beli motor, TV-nya 120 in. Mas, kita udah nikah 40 tahun. Jangan kata mobil Mas, motor juga kadang-kadang Senin Kemis, Senin jalan, Kemis mogok. Rezeki udah ada yang ngatur. Jangan ngomelin, jangan banding-bandingin, paling gak enak dibandingin. Ibu mau dibandingin, ibu dibandingin sama sebelah. Suaminya pagi ngomong, Bu, saya mau curhat. Ini dari hati yang paling dalam.
Rumah sebelah saya titenin, umurnya sudah 50 tahun. Tapi kalau dilihat kayaknya enak, sejuk, cakep, nyenengin. Ibu kan istri saya umurnya baru 25 tahun. Kayaknya nggak ada nyenenginnya deh, Bu. Itu seneng nggak perempuan digituin? Ibu juga jangan bandingin suami sama orang, suami orang. Mas, dapat berapa rezeki hari ini? 100.000. Ya, 100.000 no sebelah, sebentar doang tadi pulang-pulang buat 1 juta. Nanti suami bisa ngomong, ya udah lo kawin aja sama dia. Jangan. Itu orang digituin marah, apalagi Allah. Bu, sono datang sih. Ya Bu. Yang kedua, ada pelajaran berharga di masjid itu. Orang diajarin gak sombong. Sujud itu yang dicium apa? Yang dicium itu tanah, jangan dikira nggak bisa ngomong, Bu. Innal arda la tunadi kulla yawmin sab'ina marrah. Ya bani Adam, kulu ma syi'tum wastahaitum, fa wallahi la aqulanna lu'umakum wa juludakum. Ini tanah yang kita injak setiap saat, yang kita buang air di atasnya, yang suka kita gali, yang suka kita rusak. Jangan dipikir tanah gak bisa ngomong. Ternyata kata Nabi, innal ardu la tunadi kulla yaumin. Ternyata bumi ini setiap hari panggil kita. Apa panggilannya? Ya bani Adam, anak cucu Adam, kulu masyitum, silakan makan sesuka kalian, wastahaitum, dan seselera kalian. Fa wallahi, kata tanah, anak cucu Adam, maka demi Allah, la akulanna lu'umakum wa juludakum, sumpah di hadapan Allah, anak cucu Adam, demi Allah, cepat atau lambat ketika kalian masuk ke dalam perut bumiku, maka demi Allah, kalian kulit dan dagingnya akan aku makan dan akan aku habiskan. Jangan dikira nggak bisa ngomong, cuma sabar. Saya mau nanya, ini komplek apa? Ini komplek apa? Cikande. Ada nggak harga tanah di sini makin kesana makin murah? Sahabat saya, guru saya Pak Jarib, itu tadi cerita tahun sekian harganya sekian, sekarang udah naik. Kenapa tanah makin kesana makin naik? Sabar. Dicangkul gak marah, digali gak marah, dibor gak marah, maka harganya mahal. Orang yang sabar tuh mahal. Makanya dihadapin adab asor waktu sujud. Ini yang biasa sombong kan ini nih, mulut suka ngomong sembarangan, mata suka melihat sembarangan, kuping dengar sembarangan, sombong, angkuh. Tapi waktu sujud disejajarkan sama telapak kaki dan anggota badan yang paling tinggi, mohon maaf, pantat. Yang selama ini gak pernah dilirik, diem, santun, gak pernah ngomong, sekali ngomong diomelin orang. Bapak, kasihan, ya Allah, nasibnya enak banget, santun, diem, gak pernah neko-neko, sekali ngomong ribut, lu ya. Sabar apa enggak? Ada di sini yang sombong? Yang sombong sini maju ke depan. Yang sombong, jangankan sama nabe, ente sama binatang aja kalah. Ayo. Ada rumah burung yang harganya sampai 5 miliar di Indramayu. Burung apa? Walet. Kenapa burung walet dibikinin rumah yang bagus? Kadang yang punya waletnya rumahnya malah jelek. Karena ilernya mahal. Yang sombong nih hari ini duduk termasuk saya, sombong sama Allah, sama walet saja kalah. Ilernya walet 25 juta, iler lu berapa? Yang sombong, jangan sombong, Bu. Amal luwak saja kalah, sombong.
Luwak biar binatang, yang keluar dari dubur luwak laku dijual. Kalau pagi diminum sama bapak tuh. Sekarang saya mau nanya sama yang duduk di sini, yang keluar mohon maaf dari dubur bapak berapa lakunya? Gak ada yang sombong udah. Dari mana belajarnya? Dari masjid. Dari mana? Dari sholat diajarkan manusia jangan sombong. Makanya begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang lebih kaya kecuali Allah. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Maka bersandar kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mohon saudara hadirin yang kami muliakan, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kaya Tuhannya Allah, miskin Tuhannya Allah, sehat Tuhannya Allah, waktu sakit Tuhannya Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan malaikat untuk mengawal kita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kita dapat kabar gembira surga yang Allah janjikan. Nahnu auliyaukum bil hayatid dunya wa fil akhirah. Ternyata malaikat siap menjadi pengawal dunia dan akhirat. Saya mau ajak berpikir, Pak. Ini saya ngaji, ini saya kasih contoh ini, gak ada di kitab. Tapi ini wali yang ngajarin. Ini lihat saya bawa nih. Bentar lagi, 5 menit lagi. Kelihatan gak, Pak? Kelihatan gak? Dan pura-pura loh. Emang gua nggak tahu. Yo lihat sini, Pak. Lihat, Pak. Bapak lihat sini. Ini saya beli di Cikande baru. Kemarin saya Tegal di Tegal. Maka saya di rumah ada kali 40 begini. Lihat. Tadi di mobil di rumahnya guru saya Pak Jarif, saya lihat. Ternyata gaplek yang dijual di Cikande 000001 02 03 04 05 06. Di bawahnya 111213141516. Bawahnya 2222 23 24 22 26. Bawahnya 33 34 35 36. Bawahnya lagi 44, bawahnya lagi 55, bawahnya 66 balah habis. Apa yang gua ngapalin? Jangan dikira gua main gaplek. Ini dulu buat dakwah sama muridnya Syekh Syarif Hidayatullah yang bernama Raden Ratna Dinata. Dulu diajarin, orang jangan sombong. Waktu lahir itu nggak punya apa-apa, maka gaple di mana seluruh Indonesia susunannya pasti begini. Kenapa? Ini dulu ajaran wali yang ngajarin supaya orang jangan sombong. Kalau baru lahir itu nggak bawa apa-apa. Anaknya orang kaya lahir telanjang, orang miskin telanjang, pejabat telanjang, anak kiai telanjang, anak ustadz telanjang, anak hansip telanjang. Semua apa yang mau disombongin tuh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita semua ini dilahirkan oleh Allah ke alam dunia. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya sama. La ta'lamuna syai'a. Lahir ke alam dunia, tidak ada yang tahu apa-apa, semuanya sama di hadapan Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang baru lahir semuanya dalam keadaan fitrah. Maka dibuat seluruh Indonesia. Bapak boleh cek, beli di Sumatera, Kalimantan, di seluruh penjuru pelosok Indonesia pasti susunannya sama. Nih pertama. Yang kedua pasti ini kosong, di atasnya gede pentolannya. Manusia gak punya apa-apa, maka zat yang maha besar adalah Allah. Dulu buat dakwah supaya orang pada seneng ngaji. Cuma sekarang dipakai buat judi. Makanya dulu namanya bukan gaple, demino. Jare wong Jawa tak demino. Angger kon kabeh wis pada gelem belajar maring Islam, demena maring Islam, demena maring Kanjeng Nabi Muhammad, demena maring masjid, maka namanya demino. Ada lagi namanya bukan demino, Ustaz, kertu. Itu juga filosofinya tinggi.
Orang Islam angger wis belajar Islam kawan pada ngerti aja pada metu kertu, angger wis keker aja pada metu. Sekarang diganti gaple. Gaple itu gopil lupa, maka orang main gaple kayak orang sableng. Lah, nih Pak saya kasih contoh aja gini. Biar denger yang suka main gaple nih. Ini kartu sendiri. Bagaimana dia nggak tertipu? Kartu sendiri kenapa diintip blok? Ini kan yang megang dia. Ini tanda bahwa orang ini ketipu. Kenapa? Buat judi. Kartu sendiri di. Yang paling celaka kadang-kadang malam main mantu mertua. Kebetulan yang paling goblok mertuanya. Kalah mulu. Pas jam 3 nih, yang mantunya gini. Mati. Mertuanya malah ketawa. Iya gua mati goblok mertuanya. Disumpahin nama mantunya mati ketawa. Karena diganti gaple, maka dulu demino, cintalah kamu sama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, udkhulu bis-silmi kafa, kalian masuk ajaran Islam semuanya secara kafa, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan diikuti hawa nafsu setan. Diajarin, cuma dialih fungsiin buat gaple. Dulu buat dakwah ini dulu buat dakwah. Makanya udahlah dekat sama ustadz, dah sholat ke masjid, ngikut aja ustadz yang ada di sini, jangan macam-macam. Sekarang aliran banyak macam-macam. Udah yang diajarin ustadz ngikut aja udah. Ustadz ngajarin Allahu Akbar, jangan bikin versi sendiri. Allahu Akbar, mau ngapain? Tapi ustadz sebelah saya ada yang itu, ya biarin, gak usah diliatin. Kita nih kadang-kadang yang sebelah batal karena sebelah. Ada orang sholat gini, at-tahiyatul, ya biarin, dia dapatnya dari gurunya begitu. Yang sebelah nih jangan mikirin dia, yang bahaya tuh sebelahnya. Dibuset sholat begitu, apaan tuh begitu? Kata ustadz saya sholat begitu mah gak sah. Boro-boro baca at-tahiyat sampai selesai cuma ngeliat itu. Kan berapa urusan kayak begitu. Di sini ustadz ngajarin udah deh, ikut panduannya aja udah ngikutin aja yang ada. Ulama ngajarin ngikutin udah. Nanti silsilahnya ada. Ustadz punya guru, guru punya guru, gurunya punya guru. Nanti nyambung kepada Nabi Muhammad. Gak usah pusing. Jangan bikin versi. Sekarang kan orang macem-macem, gak percaya sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki. Apaan tuh imam? Kita juga imam kok, sama aja. Beda, Imam Syafi'i hafal 350.000 hadis, kita hafal berapa? Kita kadang-kadang baru hafal 10 hadis, petantang petenteng. Nih, paling hebat di kampung ini, ya baru 10 hadis. Nih terakhir kok. Jadi mohon maaf saudara hadirin, dengan istiwa Isra Mi'raj ini, ayo kita sholatnya diberesin. Jangan bicara kualitas, bicara kuantitas saja kita masih jauh. Ada orang sholat mohon maaf, masih kalah sama iklan. Mudah-mudahan habis ini gak ada lagi. Mau sholat nungguin iklan. Nungguin iklan itu film. Lo film sekarang dunia terbalik tuh ya. Lakinya yang kerja, bininya kerja, lakinya nungguin rumah. Sampai kualitasnya aja, jangan kualitas, kuantitas saja amburadul. Ngomong sama nak sini, nanti kalau iklan mak mau sholat, tapi kamu tungguin ya nak. Maknya sholat tuh pastikan Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Tartil bacanya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawmaidin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min lailin aniyah. Lama banget begitu rakaat kedua bocah jujur. Ma iklan udah habis. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahiyatul assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung nongkrong di TV. Belum bicara kualitas, kuantitas aja masih amburadul. Coba aja coba. Insyaallah. Berat emang. Inna salata kanat lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nih, bapak-bapak nih. Insyaallah ahli jamaah semua, tapi jangan pelit, jangan bakhil. Ini ada orang bakhil datang ke masjid malah rusak sholat. Namanya orang pelit Pak, ngitung rokok cuma tinggal separoh saja. Udah komat nih mau jamaah, mikir sampai berkali-kali. Kalau ini saya taruh di luar nanti takut ada yang nyolong. Kalau saya bawa juga nggak enak. Akhirnya apa? Daripada nanti rusak apa-apa, sayang duitnya digusek. Taruh di kuping. Masuk, Allahu Akbar. Rokaat pertama sholatnya deket kipas, mendingan tuh gak? Apinya agak mulai keluar. Rokaat kedua nggak tahan, nambah gede apinya. Dibuang, begitu dibuang masuk ke leher imam. Kebetulan imamnya juga imam cadangan. Yang nggak pernah jadi imam jadi imam. Panas kabur. Ini yang makmum, ini juga makmumnya pada paul, kabur semua. Ini gara-gara satu orang nih. Makanya beresin dah ya Bu sholatnya ya Bu. Farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Perbedaan orang kafir dan bukan orang kafir, orang Islam adalah sholat. Bahkan Nabi pernah bertanya, "Hei iblis, siapakah temanmu yang suka membahagiakanmu? Siapakah temanmu yang suka membuat Anda senang? Hei iblis." Maka kemudian iblis menjawab, adalah orang yang suka meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau kemudian kita meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti kita ini rame-rame menjadi sahabat laknatullah iblis. Sholat itu benerin. Sholatnya udah 1 jam lebih saya. Terima kasih panitia yang membuat peringatan Isra Mi'raj ini tidak menggunakan kursi. Dari tadi saya sebenarnya matanya bolak-balik. Yang saya lihat bukan wajah ibu, yang saya lihat bukan wajah bapak, tapi saya lihat kaki ibu dan kaki bapak. Dari tadi memang gelisah kakinya ditekuk, selonjor, tekuk, selonjor, tekuk, selonjor. Gua juga ngerti. Nanti gua tutup, lu jangan ngusir gua datang sini diundang. Kalau lu nggak senang lu pulang duluan. Saya ngerti itu berarti udah lama. Ditanya enggak Ustadz semutan. Kok orang semutan? Ada nggak semut keorangan? Nah, itulah hebatnya semut. Belajar dari semut. Biar buru-burunya kayak apa, ketemu mesti salaman. Orang Islam nih jangan pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dipanjangin nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan apa artinya Saya suka ke bank, satpamnya namanya Muhammad. Kalau nama Muhammad kan pasti Islam. Tahu saya kalau ke bank pakai sarung, pakai peci. Siang Pak, waalaikumsalam. Orang tahu pakai peci, pakai sarung, assalamualaikum kayak siang Pak, waalaikumsalam. Saya bilang agak ngerti banget ya. Saya Pak masuk ke Carrefour ke mall pakai sarung. Cuma emang kadang-kadang kurang ajar orang kita. Security-nya namanya Ahmad, Hamid, Muhammad. Ada orang pakai sarung, dicurigain. Saya pernah masuk salah satu mall, dibuntutin. Disangkanya mau nyolong susu, taruh di sini kali. Barangan kurang ajar. Orang Islam kudu sadar, sekarang kita udah kecolongan. Satu, tarbiyatul asasil islamiyah, kecolongan pendidikan Islam.
Lihat sekarang punya anak 6 di negeri semua. Orang memikir Pak, punya anak 6 boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter, boleh jadi pengacara. Ada yang pintar agama, itu yang bakal jadi juru selamat. Jangan umum semua, begitu mati nangis semua, gak ada yang bisa ngaji. Yang kedua, kita udah kecolongan. Tarbiyatul asasil ulumiyah, bicara soal ilmu kita ketinggalan. Kenapa? Karena kita habis sholat tidur, harus habis sholat abur, wirid selesai langsung bergegas. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah. Cari karunia Allah. Yang dagang berangkat dagang, yang guru berangkat ngajar, yang belajar cari ilmu. Itu udah kecolongan ilmu. Ketiga, kita udah kecolongan tarbiyatul asasil adabiyah, soal moral kita udah kecolongan. Lihat anak-anak muda sekarang. Orang Islam kalau ada jalan pakai sarung dianggap aneh, tapi kalau ada perempuan pakainya segini kutang doang udah biasa. Lihat sekarang anak muda naik motor, yang kelihatan bukan knalpot, mohon maaf, pantat. Saya kalau naik mobil dari belakang nih, yang disuguhin begitu, ya, nggak lihat uang di depan mata. Bagaimana mau nggak lihat yang depan mata? Cuma yang lihat ustaz masih mending ada astagfirullahnya. Astagfirullah. Lah kalau yang lihat preman, alhamdulillah. Kurang ajar. Coba lihat sekarang anak sekarang, motor knalpotnya dibobok, suara sekencang-kencangnya diomongin, galakan dia. Motor saya, knalpot saya, berisik juga suara saya. Lu urusan apa? Bayar juga gua. Ini bocah begini dikasih dalil gak mempan, dinasehatin marah. Maka kalau bisa ambil batu, timpuk aja. Kok lu timpuk? Batu-batu? Yang nimpuk tangan, lu laporin ke polisi, yang di penjara juga. Apa urusannya sama lu? Ini orang ahli maksiat begitu. Yang mabok saya, yang gak sholat saya, yang zina saya. Harusnya sadar kalau di kampung ini ada tukang zina, yang sial bukan dia doang, sekampung kena sial. Makanya kamu ibu coba lihat tuh, Ebit GAD tuh nyanyi cakep, nggak kayak artis sekarang nyanyi seenak-enaknya dewek. Cinta Satu Malam, macem-macem judulnya. Ebit GAD cakep. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Cakep. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Salah sama dosa bangga. Atau mungkin alam sudah gan bersahabat dengan kita. Coba tanya sama rumput yang bergoyang. Artinya apa? Kita suruh nanya sama orang yang ahli zikir. Apa kata Nabi? Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanduru binurillah. Kalau mau nanya sama ulama yang ahli zikir, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Gomblo almarhum bikin lagu cakep. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan kepadaku. Jelas madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Sekarang repot, mana radun, mana racun gak jelas. Kadang-kadang madu bermerek racun, racun bermerek madu. Habis. Yang bener ditangkepin, yang salah diumbar. Pak, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gak usah khawatir. Kalau masih berpegang teguh kepada ajaran Allah, Allah gak akan turunkan azab. Masih ada Nabi Muhammad, Allah gak turunkan azab. Maka kemudian sahabat bertanya, kalau kemudian Rasulullah sudah gak ada, apa yang terjadi? Al-Quran sudah memberikan penjelasan. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah gak akan menurunkan azab selagi hambanya masih beristighfar minta ampun. Maka bersyukurlah di komplek ini masih ada ulama, masih ada ustadz, masih ada orang tua yang kalau malam sujud zikir kepada Allah, itu yang menangkal murkanya Allah. Insya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon maaf kalau saya terlalu lama ya Bu, mohon maaf. Dan saking senangnya dan terima kasih Bapak Sofian yang menjadi wasilah saya bisa silaturahim ke tempat ini. Dan di komplek ini ada guru saya namanya Bapak Dr. Andes Darim Arsad MPD, itu rumahnya di komplek di dekat masjid Musola At-Taqwa. Saya insya Allah malam hari ini nginep di situ karena besok 14 semoga pandai kelam.
Jadi nginep, alhamdulillah saya untuk malam hari ini jadi punya rumah di komplek. Walaupun numpang, orang hidup semuanya numpang kok. Ya Bu, doain, saya minta doa khusus dari jamaah. Kami di pondok pesantren lagi asrama yang biayanya insya Allah 2,1 M. Kami baru punya uang 750 juta dan pembangunannya sudah dimulai. Saya yakin bahwa Allah akan menyelesaikan. Orang tempat lenong aja jadi, panggung lenong rame-rame, ada yang gotong ini, ada yang ini jadi, apalagi ini lembaganya Allah. Saya minta bantuan dari ibu bapak, bantu doa. Kalau doa mudah-mudahan ada hamba Allah. Walaupun kemarin 2 hari yang lalu nih ada hamba Allah yang tiba-tiba datang syukuran mau nyumbang 400 juta, sudah simbolis 100 juta. Itu perempuan namanya Ibu Hajah Siskal, suaminya namanya Siskal, dipanggilnya Bu Haji Siskal. Kenapa uangnya diinfakkan ke pondok begitu besar? Sejarahnya singkat. Suaminya masuk ICU 1 minggu nggak sadar. Begitu minta air didoain dengan para santri, ditetesin, gerak, matanya terbuka. Akhirnya saat itu ngomong, Ustadz, ternyata uang yang miliaran tidak sanggup untuk membuat hidup saya bahagia. Buat apa uang berlimpah kalau suami saya tidak ada? Ustadz doain kalau sembuh, Ustadz mau bangun apa tinggal telepon saya. Dan alhamdulillah sudah banyak uangnya masuk, lebih 200 juta, beresin masjid, beresin kelas. Dan alhamdulillah akhirnya beliau kontraktor, bangun rumah, bangun ruko, sudah 10 tahun gak dibayar. Datang lagi ke pondok, Ustadz doain kalau orang itu nanti bayar utang semuanya bakal di pondok. Alhamdulillah 10 tahun gak dibayar, tiba-tiba dibayar. Maka tadi kemarin 2 hari yang lalu simbolis ngasih 100 juta lagi. Jadi kalau Allah gerakin gampang jadi. Termasuk saya nih, kalau didoain didukung sama ibu-ibu, saya besok bisa berangkat umroh. Caranya gampang, gak usah pusing-pusing lah, 1 orang 500.000 saya berangkat umroh. Ibu gak usah berangkat, capek, saya yang doain. Yang 500.000 di depan Ka'bah, yang 50.000 di bandara. Mohon doanya ibu ya, baca Fatihah, terutama pengurus Masjid Al-Ikhlas, semua pejuang-pejuang Allah, semua orang tua yang ada di sini. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Dengan dia tadi Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan ibu bapak yang hadir di majelis ini nih, Allah jadikan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah, suami istri yang penuh kasih sayang dari dunia sampai akhirat. Ya Bu ya, ada suami yang cakep, bagus, sayang banget sama istrinya. Karena memang istri harus disayang Pak, jangan sampai dimusuhin. Ada suami istri waktu mau nikah itu bikin perjanjian tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Istri perjanjiannya sehidup semati. Akhirnya dilalah, begitu sudah terus berjalan waktu istrinya meninggal. Cuma ini suami soleh, istrinya meninggal ini tiap hari diziarahi. Pagi ke kuburan, siang ke kuburan, sore ke kuburan, nangis doain istrinya biar Allah terima di tempatnya, Allah tempatkan di surga. Sampai mertuanya bingung, nak sudahlah mas, nikah lagi aja, anak mak emang udah mati. Tidak mak, saya sudah kadung janji kontrak sehidup semati. Saya tidak mau mengkhianati kebaikan istri saya. Tapi kan anak mak sudah nggak ada. Mak ridho kamu nikah lagi? Tidak mak. Pagi datang ke kuburan, dia doa, lalu kemudian dia bawa air, dia siram, dia tahlil, dia zikir. Akhirnya dirayu sama kakak-kakak iparnya, udah mas kawin lagi saja. Tidak. Sampai pada puncaknya keluarganya dikumpulin semua. Kenapa? Alasannya kamu tidak mau nikah lagi. Ini kertasnya, kontrak hidup saya, suami, saya hidup semati, saya tidak mau nikah lagi karena saking sayangnya sama istri. Ya udah, kenapa kamu tidak mau? Ternyata istrinya membuat tulisan di kertas yang dilipat seumur-umur masih utuh, disimpan sama suami. Isi tulisannya, istri yang baik sama suami, mas,
saya tidak ridho, tidak ikhlas kalau emas nikah lagi. Saya tidak ridho, tidak ikhlas kalau saya meninggal ini emas kawin lagi. Emas boleh nikah lagi kalau rumput yang sudah di atas kuburan saya tumbuh, baru emas boleh kawin lagi. Maka itu sebabnya tiap hari disirami biar cepat tumbuh. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Ila liqa ma'as salamah. Aku syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.